HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberkati hidup kami di sepanjang satu hari ini. Pada malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran dan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan dari ayat 31. Begini firman Tuhan. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Baiklah melakukan hukum Tuhan. Ada kisah kehidupan tentang keadaan hidup manusia di dunia ini hingga kepada akhir hidupnya atau kematiannya. Kisah ini dapat mewakilkan keadaan hidup kita yang sekarang ini. Di posisi yang manakah keadaan hidup kita? Kisah ini adalah menceritakan tentang kehidupan antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya hidup di dalam keadaannya, di dalam kemewahannya, kekayaannya, hidup selalu memakai pakaian yang indah, dan hidupnya setiap hari bersukacita, bersukaria, menikmati akan kekayaan tersebut. Sedangkan hidup orang miskin disebut namanya di sini adalah Lazarus. Dia hidup di dalam penderitaannya, di dalam kemiskinannya. Dijelaskan bahwa badannya, tubuhnya penuh dengan luka-luka, penuh dengan borok, hingga anjing pun datang menjilatnya. Ia selalu berbaring di depan rumah orang kaya tersebut dan memakan sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Kemudian matilah orang miskin atau si Lazarus itu, lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu pun mati, tetapi ia menderita sengsara di alam maut, dan dari jauh ia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Orang kaya itu berseru kepada Abraham, katanya, "Ya Bapa, kasihanilah aku. Suruhlah kiranya Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Kemudian Abraham menjawab, "Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik selama hidupmu, sedangkan Lazarus menerima yang buruk. Sekarang ia, Lazarus, menerima hiburan dan engkau menderita. Selain itu, di antara kami dan dengan engkau telah terbentang pemisah, yaitu jurang yang tak terseberangi, sehingga kami tidak bisa datang kepadamu, demikian engkau tidak dapat datang kepada kami." Lalu orang kaya itu berkata lagi kepada Abraham,
suruhlah kiranya Lazarus supaya ia pergi ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, dan mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini, merasakan seperti apa yang saya rasakan saat ini. Maka Abraham menjawab, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini mewakilkan keadaan hidup kita, keadaan manusia saat ini. Mungkin juga keadaan ini akan menunjukkan bagaimana keadaan secara pribadi kita masing-masing. Ada orang kaya yang hidup dalam kekayaannya, hidup dengan segala kemewahan dan kenikmatannya, tetapi hidupnya dikuasai oleh keegoisan, tidak peduli dengan orang-orang yang miskin yang ada di sekitarnya. Sekalipun ia orang kaya, tetapi ia tidak melakukan cara hidup sesuai dengan hukum Tuhan, yaitu hidup untuk berbelas kasih, hidup untuk bermurah hati. Ia tidak memberi makanan, ia tidak memberi minuman bagi orang yang membutuhkan. Ia tidak memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, sedangkan pada dia semuanya ada dan bahkan berkelimpahan. Sebaliknya orang miskin itu, si Lazarus itu, hanya hidup berharap kepada pertolongan dan belas kasih Tuhan sepanjang hidupnya. Ia tidak memiliki apa-apa untuk menikmati kemewahan dunia hingga akhir hidupnya. Ia hanya bersandar dan berharap akan pertolongan Tuhan. Antara orang kaya dan orang miskin ini, keduanya pasti akan mati. Akhir hidup manusia dalam keadaan kaya atau miskin pasti akan menuju kepada kematian atau akhir hidup. Keadaan mereka setelah kematian itu, di mana Lazarus duduk di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya ia di dalam keadaan kesakitan dalam nyala api. Bukan karena keadaan miskin Lazarus berada di pangkuan Abraham, dan juga bukan karena keadaan kaya maka orang kaya masuk dalam tempat penderitaan. Alasannya sangat jelas, bahwa orang kaya itu hanya bersandar kepada kekayaannya selama ia hidup dan mengabaikan hukum Musa, mengabaikan hukum Nabi, mengabaikan hukum Taurat dan firman Tuhan, serta mengabaikan kehendak Tuhan untuk hidup di dalam belas kasih. Ia mengabaikan firman Tuhan dengan tidak melakukan cara hidup, yaitu melakukan kasih dan hidup bermurah hati. Dia tidak memperhatikan kehidupan orang yang lemah yang ada di sekitarnya. Ia tidak mau menolong, ia tidak mau membantu. Ia hanya mementingkan kesenangan, kebahagiaan, dan kemewahannya sendiri. Sedangkan orang miskin tadi, dia hanya berharap atas pertolongan Tuhan hingga akhir
hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita belajar dari kisah kehidupan antara orang kaya dan orang miskin Lazarus ini. Kita belajar dari kehidupan mereka, di mana Tuhan menempatkan kita di dunia ini dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Jika kita diberi kelimpahan dan kekayaan dari Tuhan, mari kita hidup memakai kekayaan itu sebagai berkat yang nyata yang diberikan Tuhan bagi kita, untuk dapat kita gunakan dengan baik dengan cara berbagi kepada orang-orang miskin, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan memperhatikan kehidupan orang yang lemah. Jangan menutup diri untuk berbelas kasih, dan jangan menutup diri untuk melakukan kemurahan dan pertolongan kepada orang lain. Jika kita kaya, jangan kita bersandar kepada kekayaan itu sehingga kita melupakan Tuhan, melupakan hukum Tuhan, melupakan firman Tuhan. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, ini adalah hukum yang terutama yang harus kita lakukan, yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu perbuat kepada orang lain, perbuatlah itu sama seperti untuk Tuhan. Dan sekecil apapun yang kita lakukan kepada orang-orang yang hina, orang yang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan, ingat jugalah bahwa kita telah melakukannya untuk Tuhan. Karena itu, hidup kita ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam keadaan hidup kita saat ini, mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan dengan cara memperhatikan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga yang memberikan kehidupan, yang memberikan kami berkat kehidupan melalui keadaan hidup kami. Engkau berikan kesehatan jasmani, Engkau berikan segala hal-hal yang mencukupkan kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan mensyukuri segala apa yang Tuhan berikan bagi kami, dan berikan juga bagi kami hati yang berbelas kasih dan bermurah hati untuk dapat berbagi kepada orang-orang di sekitar kami, sebab Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kami belas kasih, dan Engkau Tuhan telah memberikan kami kemurahan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Firman Tuhan pada malam hari ini, berikan kami kekuatan supaya kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.